Ini adalah belajar trading bareng Okta Investama episode kelima. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke Forex Series lagi teman-teman. Dan di Forex Series kali ini gue akan lanjutin belajar trading bareng Okta Investama yang sudah masuk episode kelima. Dan di episode kelima ini gue akan ngejelasin tentang yang namanya support resistance. Tapi sebelum itu gue mau ngingetin buat kalian yang tertarik untuk trading Forex, tetapi kalian belum punya broker, kalian bisa cek yang namanya Okta Investama Berjangka. Okta Investama Berjangka adalah perusahaan pialang berjangka yang sudah terdaftar dan terlisensi oleh Bapepti. Jadi secara legalitas itu sangat aman teman-teman ya. Untuk daftar dan juga informasi seputar Okta Investama Berjangka, kalian tinggal klik aja link yang ada di description di bawah. Kalian bisa daftar melalui link tersebut ya. Nah, hari ini gue akan sharing tentang yang namanya support resistance. Ini adalah satu hal yang wajib, terutama untuk kalian yang pemula teman-teman ya. Ini adalah teknik analisa yang wajib kalian kuasai ya untuk namanya trading. Seperti apa support resistance dan juga bagaimana lebih lengkapnya, seperti biasa gue akan jelasin di dalam monitor supaya bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi juga nanti dengan contohnya di chart ya. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor. Dan karena hari ini gue akan ngelanjutin belajar trading bersama dengan Okta Investama yang masuk episode 5. Hari ini gue akan sharing tentang yang namanya support dan resistance ya. Jadi ini merupakan episode kelanjutan dari yang episode sebelum-sebelumnya ya, yang mana menurut gue materi yang gue harus sharing hari ini tuh adalah materi yang sangat penting, terutama buat kalian yang baru belajar forex dan baru nyoba untuk menganalisa secara teknikal ya. Support dan resistance ini sangat penting untuk kalian kuasai karena ini merupakan basic dan juga akar dari segala teknik analisis, yang mana ujung-ujungnya kalian harus tahu atau harus bisa mendefinisikan atau mengidentifikasi level-level support dan juga resistance yang akan sangat berguna bagi trading kalian ya. Oke, pertama gue mau disclaimer dulu teman-teman bahwa Okta Investama ini adalah perusahaan pialang berjangka yang diawasi oleh Bapepti dengan nomor lisensi sekian. Dan juga pemilihan materi edukasi ini dibuat oleh saya ya, bukan dari Okta Investama Berjangka. Materi ini bersifat edukasi, bukan merupakan saran investasi atau apapun ya, dengan tujuan apapun itu ya. Jadi ini hanya tujuannya untuk edukasi. Contoh yang digunakan tuh hanya ilustrasi ya, dan juga saya sendiri dan juga Okta Investama tidak memberi jaminan representasi apapun, termasuk namun tidak terbatas pada akurasi, kelengkapan produk yang diperjualbelikan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu seperti dari informasi atau hasil yang diperoleh ya. Jadi ini benar-benar tujuannya untuk edukasi. Transaksi di pedagang berjangka memiliki resiko dan potensi yang sama antara kerugian dan keuntungan, dan menjadi tanggung jawab masing-masing trader atau investor. Oke? Nah, sekarang kita masuk teman-teman ya, dari pengertiannya ya. Support dan resistance itu apa sih ya? Pertama kita akan bahas dulu tentang level support itu apa. Oke, level supportnya adalah level harga yang bertindak untuk menahan harga agar tidak bergerak lebih jauh ke arah bawah. Maksudnya apa ya? Maksudnya yang namanya level yaitu udah pasti satu garis lurus ya, satu level harga. Jadi misalnya di harga 1000 gitu ya. Nah, ini satu level tuh berarti satu garis horizontal. Nah, garis horizontal ini yang sepanjang ini tujuannya ini level support itu, kalau namanya level support ya, itu dia bergerak atau bertindak itu supaya harganya itu pada saat dia kena ke level ini dia tidak langsung nembus ke bawah seperti ini ya, melainkan dia dipantulkan ke atas ya. Jadi itu gunanya level support. Dia itu pada saat harga mendekati level tersebut dia diekspektasikan untuk di reject atau dipantulkan ke atas ya, makanya itu dibilang sebagai level support. Paling gampang kalian bayangin aja seperti lantai ya. Jadi level support ini seperti lantai. Jadi lantai itu kan tugasnya supaya nahan beban kita supaya kita tetap bisa berdiri atau berjalan di atas lantai gitu ya. Sama seperti level support, kalau misalnya tujuannya dia awalnya itu hanya untuk dia menahan harga supaya dia tidak bergerak ke bawah. Sedangkan kalau resistance itu lawannya ya. Resistance itu dia ketika harga bergerak naik menuju level tersebut, dia bertugas supaya harga tidak bergerak ke atas seperti ini. Ini namanya resistance gitu ya. Dia jadi diasumsikan atau diekspektasikan dia mereject harga ke arah bawah seperti ini. Itu yang dinamakan level resistance ya. Jadi itu adalah dasarnya, pengertiannya seperti itu. Jadi kalian harus paham ya. Nah, kemudian cara menarikan level support resistance gimana ya? Untuk menggambar level support resistance, kita harus mengidentifikasi swing yang paling banyak
terbentuk di suatu level harga. Jadi kuncinya itu adalah di swing ini ya teman-teman ya. Jadi kalau harganya ini ada bergerak seperti ini ya. Nah ini kan swingnya banyak nih, ada 1, 2 ya, 3, ini dibilang sebagai level support ya. Jadi semakin banyak swing yang kena di level harga tersebut dan berhenti di level tersebut, itu bisa diidentifikasikan sebagai support. Minimal berapa? Minimal ada 2 swing yang terbentuk ya. Itu bisa diidentifikasikan sebagai level awal dari support gitu ya. Sedangkan kalau resistance juga sama ya, swing high-nya yang kita lihat ya, swing high terbaik yang terbentuk seperti ini ya, itu bisa kita identifikasikan sebagai level resistance ya. Kalau di contohnya kalian bisa perhatiin ya teman-teman ya, yang kalian bisa lihat di gambar, satu level yang dinamakan level resistance di sini ya. Nah ini kalian bisa lihat ya, di sini ada 3 swing yang apa sih, yang merespek garis level ini ya, 130,43. Ini bisa dibilang sebagai level resistance ya teman-teman. Kenapa? Karena setiap kali harga ke level tersebut dia dipantulkan ke bawah seperti itu. Oke. Nah kemudian kalau untuk level support saya rasa sama aja ya, seperti ini contohnya di level ini ya. Ini kalian bisa lihat ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Itu ada 4 level harga yang di respect di sini. Nah untuk menarik garisnya ya, ini yang banyak kesalahan dilakukan oleh trader itu adalah dia cuma melihat yang paling bawah. Jadi banyak trader nih yang mengidentifikasikan level support itu cuma seperti ini, yang paling bawah kayak gini. Nah ini kurang tepat teman-teman ya. Kalau saya pribadi, menurut saya ya, level support yang bagus itu adalah yang paling banyak di respect. Jadi bukannya yang bawah ini, tetapi melainkan yang di sini nih teman-teman ya. Kenapa? Karena di level yang ini itu di respect beberapa swing yang bagus, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 4 level harga kena semua dan dia ketahan di level itu, berarti itu dibilang sebagai level true supportnya ya. Jadi kalau saya pribadi mendingan kalian itu narik levelnya itu di area yang paling banyak kena ya, itu menjadi level support yang benar-benar bisa diperhatikan, atau resistance juga sama ya. Kemudian ada jenis-jenis level support dan resistance ya. Yang pertama ada classic support resistance ya, itu yang tadi saya kasih lihat, dia cuman support resistance yang bisa dilihat dari historis harga dengan cara menarik dari swing-swingnya tadi, membuat garis lurus horizontal seperti ini ya, dengan patokan harga sebelumnya atau harga historis ya, seperti yang tadi saya bilang di sini. Ini harga historis, saya pakai patokan udah ada 2 swing, saya tarik horizontal. Ini namanya classic support resistance ya. Classic support resistance ini sangat cocok digunakan untuk di market-market yang lagi sideways gitu ya, yang lagi datar atau flat seperti ini ya. Ini sideways nih ya, dia bisa kita gunakan range ini sebagai resistance ya. Dia lebih bagus teman-teman ya. Dan juga kalian harus perhatikan ya, ketika satu level support atau resistance itu di break, contohnya di sini pada saat di breakout ya, ini kan sudah di break, berarti resistannya sudah tidak valid nih yang sebelah sini. Itu akan menjadi level resistance yang tadi kita gambar, akan menjadi support di masa depan ya. Kalian bisa lihat ketika dia naik, turun, balik lagi ke level yang tadinya resistance yang udah di break, dia malah nahan juga dan bertindak sebagai level support. Sebaliknya juga kalau level supportnya di break dan dia di masa depan, dia akan bergerak sebagai level resistance teman-teman ya. Jadi kedua hal itu juga kalian harus ingat, oke? Nah kemudian yang kedua di sini dari jenis-jenisnya ada dynamic support resistance. Ini adalah support resistance yang digunakan di market yang sedang trending ya. Jadi kalau marketnya lagi trending begini, kalian bisa menggunakan bantuan dari moving average ya, 21 dan 34 teman-teman ya. Dan ini bisa ada jarak spasinya. Nah spasinya itu bisa dikategorikan sebagai level dynamic support resistance. Tapi ini akan lebih jauh gue bahas di bagian moving average yang mungkin nanti ke depannya gue akan bikinin videonya khusus untuk dynamic support resistance. Kalau misalnya kalian tertarik, kalian komen aja di bawah ya. Kemudian yang ketiga, harmonic support resistance, itu adalah support resistance yang digunakan ketika harganya mencapai all time high. Artinya apa? Artinya di historinya itu belum ada harga yang sampai ke level tersebut sebelumnya gitu ya. Jadi dia masih kosong, areanya masih fresh, masih baru. Nah kita pengen tahu nih dari area fresh itu dia kira-kira berhenti sampai mana. Dan harmonic support resistance ini menggunakan bantuan dari Fibonacci, dari Fibo. Oke, kalau ini dari moving average, kalau ini dari Fibo ya. Jadi kedua ini ya, nanti mungkin gua akan bikin videonya sendiri. Kalau misalkan kalian tertarik, kalian tinggal komen aja di bawah. Kemudian dari skalanya ya teman-teman ya, skala support resistance ya, itu ada 2 ya. Yang pertama tuh ada major support resistance. Ini adalah support resistance yang memiliki pantulan ya, pantulannya itu atau rejectionnya tuh sangat besar, atau rejectionnya itu lebih panjang atau lebih signifikan ya. Sedangkan kalau yang minor support resistance itu rejectionnya tidak terlalu signifikan. Oke, jadi itu yang membedakan. Maksudnya gimana? Contohnya seperti ini teman-teman ya.
Kalau misalnya kalian bandingkan level resistance yang di atas ini yang bisa mantulin harga ke bawah yang cukup jauh nih ya, cukup jauh. Terus kalian compare dengan level resistance yang ada di misalnya di sebelah sini, teman-teman. Ini yang di sebelah sini dia mantulinnya kecil-kecil ya. Nah, ini dibilang sebagai major resistance, yang ini yang pantulannya kecil-kecil itu bisa dibilang sebagai minor resistance. Begitu juga dengan yang support, sama aja teman-teman ya. Yang support juga kalau misalnya kalian lihat pantulannya itu yang lumayan tinggi ya teman-teman ya, seperti misalnya yang kalau misalnya kita perhatikan, nah misalnya dari sini ya, yang dari bawah sini ini bisa mantulin sampai atas ya, dibandingkan dengan yang kecil-kecil seperti ini yang minornya ya, itu kalian bisa lihat ya signifikansi pantulannya itu seperti apa gitu ya. Nah, ini adalah contoh ya support resistance teman-teman yang bisa kalian lihat juga, yang tadi saya sudah kasih contoh juga di chart ya. Ini adalah level resistance ditandai dengan 1 swing, 2 swing, 3 swing, 4 swing ya. Dia mantul-mantul terus ya, setiap kena area sini dia mantul, kena area sini dia mantul, kena area sini dia mantul gitu ya. Kemudian di level support juga sama, di sini ada, kalian bisa perhatikan ada 2 swing yang dia di respect ya, ketika sampai ke level ini dia mantul, sampai level ini dia mantul. Maka diekspektasikan ketika dia kembali di sini teman-teman ya, itu harus dia mantul. Tetapi kalau dilihat kasusnya di sini malah di break teman-teman ya. Nah, sekarang gimana ya teman-teman cara untuk menggunakan support resistance dalam trading kita gitu ya. Apa sih pentingnya support resistance, terus gimana cara aplikasinya? Oke, contohnya teman-teman ya, kalian penggunaan untuk support resistance di dalam trading kalian ini bisa dilihat di contohnya di XAU teman-teman ya. Kalian bisa lihat ya di H4 misalnya di sini saya gambar garis ya, ada level resistance di sini ya. Kalian bisa perhatiin ya. Ada 1 swing di sebelah sini ya, kemudian ada 1 swing di sebelah sini yang di respect, dan ada kemudian dia harga masuk lagi ke level level resistance kita, dan saya berekspek di daerah sini dia bisa reverse teman-teman ya. Nah, pertama yang kita perhatikan sudah kita di H4-nya itu sudah tahu, oh ternyata di level ini bakal ada rejection nih. Apa yang kita lakukan? Kita ke M30 teman-teman ya. Tadi di H4 kita ke M30. Nah, di M30 ini saya menunggu adanya swing, konfirmasi swing teman-teman ya. Konfirmasi swingnya gimana ya? Saya pertama lihat ya, ketika di candle ini yang dia kena garis merah ya, yang sudah kena resistance. Nah, ini saya sudah mulai tunggu nih. Kalau dia terbentuk swing, artinya ketika ada satu candle yang bisa close di bawah candlenya dia ini, yang putih ini berarti saya bisa entry untuk sell ya. Tetapi karena ini belum ada candle yang bisa close di bawah candle putih yang ini, candle bullish ini ya, maka saya belum bisa entry dulu. Ya, saya entry-nya itu ketika dia bikin swing high ya di sini, kemudian dia turun. Nah, di sinilah ya. Di level inilah, di candle hitam yang di sinilah saya bisa entry, yaitu adalah di bagian sebelah sini teman-teman ya. Ini kalau saya garisin biru. Nah, di sini saya bisa entry, dan begitu kita sell ya, ini harganya kalian bisa lihat ya, dia turun, kemudian dia retracement. Pada saat retracement pun dia cuma berhenti sampai di area sini dan dia bisa turun lagi gitu ya. Dan itu pentingnya kita mengetahui area support resistance, karena dengan area support resistance kita bisa tahu teman-teman ya, itu dia tuh bakal berhenti di mana kira-kira, seperti itu. Oke. Itu untuk contoh dari support resistance-nya. Ini juga contoh major resistance seperti ini tadi sudah saya bilang ya, di di market realnya seperti apa. Sama teman-teman, intinya kita lihat major resistance itu intinya pantulannya tuh kencang ke bawah. Kalau yang minor tuh pantulannya biasanya pendek-pendek ya, atau biasanya terjadi di tren yang minor seperti itu. Nah, itu aja teman-teman yang mau gue share tentang support resistance, dan sekali lagi ini memang hal yang penting dan kalian wajib banget untuk tahu tentang hal ini. Jadi semoga apa yang gue share di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan juga teman-teman jangan lupa sekali lagi, kalau misalnya kalian mau trading forex, kalian bisa cek yang namanya Okta Invest Lama Berjangka. Link untuk pendaftaran dan infonya bisa lihat di deskripsi di bawah. Oke. Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian, dan juga kalian bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau ada yang kurang, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Selama itu berhubungan dengan forex, kripto, saham, gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan demi kontennya buat kalian ya. Dan juga teman-teman ingat, ini bukannya ajakan investasi atau apa, ini hanya sekedar edukasi saja ya. Dan juga hati-hati penipuan di Telegram yang mengatasnamakan saya ya. Itu saya tidak pernah punya jasa investasi atau tidak dalam bentuk apapun, jadi harap hati-hati, jangan sampai transfer. Nah, mungkin sampai sini aja teman-teman. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye bye.